Halo teman-teman kelontong ruru, untuk video kali ini kita akan membahas tentang Amorphophallus ya. Sebenarnya kami udah mau bahas ini dari lama, tapi karena belakangan mulai banyak pertanyaan, trennya juga belum mulai meningkat, kita akan bahas. Nah, untuk Amorphophallus ini mereka secara generalnya dikenal dengan bunga bangkai, tapi masih sering orang-orang itu salah kaprah mengira nyebut mereka adalah Rafflesia arnoldi. Bahkan ada yang sumpah mati kalau di kampung lagi mekar itu jenis Paeonifolius itu bilangnya Rafflesia, padahal bukan. Dia adalah keluarga Amorphophallus dan mereka adalah tumbuhan murni berbeda dengan Rafflesia arnoldi atau spesies Rafflesia lainnya. Itu mereka adalah tanaman parasit. Mereka nggak termasuk golongan keluarga Araceae. Dan makanya kenapa jarang yang miara Rafflesia, karena kalian harus punya tanaman inangnya dan kalian sudah harus punya tanaman inang yang terinokulasi oleh biji parasitnya si Rafflesia. Nah, itu nextnya nanti kita akan bahas kalau suatu hari ada spesimennya. Kita bahas yang ada dulu. Nah, Amorphophallus ini dikenal dengan nama bunga bangkai. Kemudian yang paling terkenal di dunia itu ada dua. Yang pertama adalah The King of Amorphophallus alias Titan arum. Ini pohonnya sesuai dengan namanya ya, Titan, bener-bener Titan ya. Ini aja masih bisa dibilang ukuran remaja dengan ukuran kayak gini. Nah, kemudian juga queen-nya atau sebenarnya dia raja juga sih adalah Amorphophallus gigas. Jadi kalau Titan dia adalah bunga bangkai terbesar dari segi pohon dan bunganya. Tapi kalau Amorphophallus gigas itu adalah yang paling tinggi sesuai namanya gigas. Nah, di luar itu juga ada yang lain-lain, terutama yang variasi warna batangnya bagus-bagus. Kemudian daunnya juga ada corak variegatanya juga ada. Kemudian juga daunnya bercorak merah warna-warni seperti begonia juga ada. Dan dengan warna yang menarik kayak gitu, orang-orang luar banyak yang menyebut mereka sebagai voodoo lily atau mungkin voodoo Amorphophallus alias tanaman voodoo. Karena warnanya pun agak bizarre, enigmatik dan agak mengerikan ya. Nah, kita mungkin bisa mendekat ke sini. Di mana sih keunikan Amor? Jadi awal mula saya tertarik Amor itu paling utama dari segi batangnya. Tentunya selain dari segi tantangannya ya, karena mereka perawatannya relatif rewel sebenarnya. Nah, ini yang pertama kita akan lihat jenis Amorphophallus borneensis. Nah, borneensis ini termasuk yang sangat menarik. Kenapa? Karena variasi warna batangnya sangat banyak. Yang saya suka dari si borneensis saya ini, dia warnanya army. Dan di sini bisa dilihat patternnya berubah ya. Dia juga mempunyai spate atau pembungkus yang khas aroid untuk melindungi batangnya, karena batangnya dia lunak seperti pelepah pisang. Dan di sini bisa kita lihat coraknya, makin ke atas dia akan makin pendar. Dari yang bulat-bulat kecil polkadot seperti ini, makin ke atas dia akan makin pecah bulatannya. Dan pada saat udah di atas, seperti titik ini bagian yang saya demen. Warnanya seperti kulit ular. Seperti jenis ular reticulated python ya. Atau ular sanca kalau di sini bilangnya. Nah, kemudian ini variasi lain juga. Ini kemungkinan antara variasi dari borneensis atau Amorphophallus decus sylvae. Antara dua itu, saya juga belum tahu. Nah, ini warna batangnya juga lebih mirip ular nih, tapi nggak terlalu hijau army camouflage ya. Nah, Amor ini juga punya walaupun satu umbi, beberapa coraknya mungkin berbeda. Apalagi kalau untuk variasi-variasi minor seperti ini juga termasuk yang jenis langka, borneensis sama ini antara Decus sylvae atau borneensis juga butuh pemastian lebih lanjut. Nah, yang menarik juga dari keluarga borneensis ini dia ada miripnya dengan Titan. Nah, kalau borneensis ini dia punya frame di pinggirannya. Jadi di sininya ada garis kelihatan ya. Jadi di pinggir daunnya masih ada garis. Jadi si garis-garis margin daun ini nggak berakhir di ujung. Berakhirnya sebelum di ujung ada garis. Nah, si Decus sylvae ini juga punya keunikan. Kalau borneensis ini kan daunnya cenderung lancip dan mirip seperti Maxima wavy. Bisa dilihat pinggirannya agak serrated atau curly ya. Sedangkan kalau si Decus sylvae ini lebih mirip dengan Titan. Dia lebih bulat, daunnya nggak terlalu bergerigi. Tapi dia juga punya frame di pinggiran daunnya. Nah, kalau dari sini kelihatan. Nah, kalau teman-teman yang udah sering rajin miara Amor,
atau main Amor udah tahu kalau tanamannya rebah tiduran seperti ini, nggak usah panik, nggak usah khawatir. Ini berarti dia sudah mulai diprogram dorman oleh umbinya. Nah, makanya ini ada tumbuh nih pengganti-penggantinya. Nah, ini juga ada, ini saya lupa jenis apa, ini bener-bener batangnya mirip banget dengan ular piton. Nah, salah satu uniknya hobi Amor kayak gini, kita akan ada fase di mana kita miara pot. Kenapa miara pot? Ya kayak gini, orang kalau lihat, bahkan beberapa teman saya punya kasus yang cukup apes ya. Dia punya tukang kebun atau pembantu, dia lagi pergi, terus dikira pembantunya ini pot kosong, dibuanglah potnya, padahal isinya ada Amornya lagi dorman. Nah, contoh dari dorman sebelum kita masuk ke titanum bisa dilihat di sini ya. Nah, ini adalah umbi yang sedang dorman. Bisa dilihat umbinya itu ini nih. Saya nggak berani korek-korek. Nah, tapi bisa kelihatan ya. Ini di tengah ada umbinya yang besar. Amor ini mirip seperti kaladium. Kenapa? Karena dari satu umbi utama, dia bisa pecah lagi menjadi tumbuhan-tumbuhan lain. Jadi umbinya akan nonjol kayak gini dan bisa pecah jadi batang baru. Ini bisa kita potes, tapi resikonya besar ya. Karena amor-amor yang jenis eksotis seperti ini itu rawan banget busuk. Nah, ini juga Amorphophallus dari Sumatera. Dan ini no ID ya, saya kurang tahu. Yang lebih menarik dari ini adalah daunnya terlihat sangat wavy. Keritingnya lebih kencang daripada yang Borneensis tadi. Kemudian juga ininya benar-benar mirip dengan ular sanca atau reticulated python ya. Nah, kemudian ini adalah Amor yang paling umum di daerah kita, Pulau Jawa, terutama Jawa Barat. Ini adalah Amorphophallus variabilis. Kalau Borneensis itu terkenal banyak variasi warna. Nah, kalau variabilis ini lebih ekstrim lagi, sesuai namanya ya, variabilis. Dia sangat bervariasi. Ini adalah jenis yang batang hijau, totol-totol putih. Dan untuk jenis variabilis ini bisa kita lihat. Dari tanahnya pun saya menggunakan pilihan yang berbeda. Mereka lebih tahan kondisi tanah lempung seperti ini. Walaupun lebih poros, lebih bagus ya. Kita bandingkan media-medianya nih. Yang ini saya menggunakan special mixing saya, humus, rasa hutan, kemudian saya campur dengan bebatuan dan sekam bakar. Di sini juga kalau Amorphophallus sedang dorman, kita jaga kelembapan medianya, jangan terlalu basah. Cenderung kering gini malah nggak apa-apa. Nah, ini sekarang kita akan bahas The King of Amor alias Titan Arum. Ini bekas patenya. Cuman saya udah layu ya. Ini pas patenya masih fresh, itu warnanya juga menarik, kelihatan. Patternnya masih ada. Ini segini, padahal besaran umbinya si Titan ini mungkin hanya sekitar separuh potnya ini paling diameternya. Tapi batangnya udah bisa segini. Dulu saya punya Payoni yang udah sempet bunga, nanti ada videonya itu batangnya lebih gede lagi segini. Nah, inilah The King of Amorphophallus, Titan Arum. Kita bisa lihat ya besaran daunnya tuh. Kita bandingkan dengan tangan saya aja masih lebih besar dia, satu margin daunnya. Sedangkan dia dalam satu petiole itu punya beberapa margin. Bisa kita bayangkan dari mana dia dapat nama Titan ya, Titan Arum. Nah, kemudian yang menarik juga dari Amorphophallus, sebelum kita masuk dari segi pemeliharaan, saya dari dulu sering bertanya-tanya, kenapa Amorphophallus hampir semua 98%-nya lah. Sisanya yang 2% itu warnanya cenderung polos, bintil-bintil, agak simple, mirip si Titan. Itu kenapa warnanya menarik. Inilah yang membuat saya tertarik kepada Amor, yaitu mengkoleksi warna batangnya. Kalau kita perhatikan, mungkin awal-awal saya berpikir, ini kenapa mirip ular ya? Apa ada faktor apa? Ternyata ada jurnalnya. Teman-teman bisa cari. Jadi ternyata warna Amorphophallus seperti ini adalah mekanisme of defense mereka. Jadi ini adalah mekanisme pertahanan mereka terhadap predator hutan atau herbivora hutan yang besar-besar, pemakan pohon seperti gajah. Karena mereka adalah tanaman yang lunak seperti pohon pisang. Jadi mereka gampang banget nih ditubruk gajah atau kesenggol kita aja udah bisa rusak. Dan karena mereka sangat lunak, ada luka sedikit aja ketoreh gitu udah bisa jadi sumber infeksi.
Maka dari itu mereka membentuk warna batangnya seperti ini. Teman-teman yang sering masuk ke hutan pasti udah tahu. Ini adalah sebenarnya mereka mengkamuflasekan diri dengan memiliki warna batang seperti yang ditumbuhi oleh lichen. Lichen itu adalah simbiosis kompleks ya karena sangat rumit antara bakteri, alge, dan lumut. Antara ketiganya bisa, antara keduanya bisa, atau even single organism as lichen juga bisa. Dan dengan ditumbuhi lichen kayak gini, biasanya para herbivora pemakan pohon seperti gajah tersebut, atau rusa, atau bahkan mungkin babi hutan yang suka garuk-garuk batang pohon, itu mereka enggan atau ogah untuk mengkonsumsi lichen karena mereka tahu itu bisa memiliki efek beracun, walaupun nggak semuanya ya. Jadi ini sebenarnya kalau diperhatikan ini adalah warna dari lichen ceritanya. Nah, di sini kelihatan banget nih. Ini warna lichen yang umumnya tumbuh di hutan. Putih, kemudian ada warna hijau muda atau biru, kayak jamuran atau roti jamuran ya. Nah, yang menarik juga beberapa Amorphophallus rada enggan untuk mengambil kamuflase lichen seperti si Titan ini. Mungkin karena ukurannya gede ya, jadi kan mereka relatif nggak mencolok. Jadi mereka pilih kamuflase lichennya sedikit aja. Nah, yang kayak gini juga menarik nih, patut diteliti. Karena ini patternnya nggak mirip dengan lichen, sebenarnya mirip banget dengan ular malah. Mungkin buat bikin gajah kaget kali ya, atau babi hutan pas lagi lihat, anjir ular. Mungkin. Nah, itu tadi kurang lebih pengenalannya. Nah, sekarang medianya apa? Banyak yang bertanya ke kami, saya kalau piara amor kok mudah busuk ya segala macem. Nah, sedangkan untuk saya pribadi dari pengalaman saya ya, sebenarnya faktor yang bikin busuk itu adalah amornya sumbernya juga nggak jelas sesuai dengan prinsip kami. Kalau amor sudah rawatan, itu faktor busuknya biasanya adalah karena kesalahan kita. Tapi kalau teman-teman ngambil amor dari hutan atau cabutan atau dari sumber yang nggak jelas dan nggak dipelihara atau diaklim dengan baik, udah pasti gampang busuk. Jadi mau teman-teman piaranya suwok, porang, iles-iles, itu juga kalau sumbernya nggak jelas, treatmentnya nggak bagus, itu pasti akan busuk. Nah, untuk amor-amor yang eksotis seperti ini, yang pertama kita pastikan selain sumbernya udah rawatan, jadi pastikan jangan beli yang poaching ya, atau fresh dari hutan, itu pasti rawan karena belum aklim. Itu yang kedua adalah medianya. Seperti yang tadi udah saya jelasin, kita bisa lihat ya, mendekat aja ke sini. Ini media yang saya pakai, humus dan serasa hutan yang sudah disterilisasi dengan bakterisida dan fungisida. Kami campur dengan bebatuan seperti perlite, zeolite, atau sekam mentah yang udah difermentasi juga, dicampur lagi dengan hidroton. Bisa kita lihat konsistensinya. Konsistensinya halus dan nggak padat ya. Saya remek aja, tuh tetap pecah lagi. Dengan kondisi ini, akar dan umbi amor akan tetap bisa bertumbuh terus, nggak ketahan. Nah, kemudian juga untuk beberapa spesies kita nggak boleh gatel nyirem. Mereka kuat kok sebenarnya, kita mastiinnya gampang. Sama seperti sukulen. Sukulen itu kan daun dan batangnya nyimpan air. Nah, karena mereka batangnya juga batang lembek seperti ini, mereka sebenarnya relatif kuat. Dan apalagi mereka punya umbi. Kita kan bisa bilang umbinya itu sebenarnya mirip dengan sukulen ya, storage organ atau organ penyimpanan. Bisa kita lihat di sini media yang saya pakai ini kering banget untuk si Titan. Dan mereka masih tahan-tahan aja. Tuh, permukaan atasnya kering banget. Dan kita bisa lihat walaupun medianya kering, daunnya nggak ada gejala kekurangan air. Kemudian juga yang menarik dari amor itu cara nyeteknya cukup unik. Kalau tanaman lain dari anakan atau dari tangkai, kalau Amorphophallus itu dari daunnya. Ini bisa kita lihat contohnya. Medianya pun sama seperti yang saya pakai ya, tapi lebih banyak bebatuannya. Ini adalah Borneensis saya yang warna hijau. Saya nyeteknya gampang, daunnya tinggal dicuil-cuil, terus tancepin aja ke medianya. Lama enggaknya itu tergantung dari kondisi amornya. Cuman yang dipastikan kalian jangan pernah mengambil setekan kalau mau aman dari batang amor yang sudah didesain dorman seperti ini. Konon menurut para ahlinya atau hobis amor di luar negeri, daun yang kayak gini masih bisa. Saya pernah ada pengalaman jadi.
Tapi yang jadi cuman sekitar 10-20%. 80%-nya gagal semua. Karena mirip seperti komputer, dia udah diprogram oleh induknya untuk mati, left for dead. Jadi kalau kalian nyetek dari daun yang lagi ranum-ranumnya seperti ini chance-nya jauh lebih besar. Apalagi kalau benar-benar baru buka kayak gini ya. Ini mereka hormonnya udah accumulated banget. Nah, untuk kapan kelarnya atau gimana mesti di-report, itu juga tergantung. Setiap amor itu memiliki kecepatan berbeda tergantung musim dan hormon yang ada di dalam program tangkainya. Kita ambil contoh satu aja, biar aman yang kecil ya. Yang ini, kita akan iseng kopek-kopek. Kita lihat kayak apa sih kondisi daun amor yang bisa dibilang jadi. Dan ini kelihatan ya. Ini saya nyetek dari kondisi tangkai yang baru mekar seperti ini, 100% jadi. Bisa dilihat, nggak ada yang gagal sama sekali. Kita akan korbankan satu demi nama sains yang kecil aja. Nah, tuh. Dia mirip seperti begonia ya. Udah keluar akarnya. Dan karena ini nggak bisa ditarik, pasti ada akar lain yang udah jalan ke belakang. Nah, jadi untuk yang pastikan, yang penting dari setekan daun amor adalah kita harus bawa tangkai daunnya ini atau petiolenya. Ini bisa kita lihat. Di sini pun ini saya bawa tangkainya. Dan saran saya kalau masih kayak gini jangan di-repot atau iseng dipindah-pindah. Cara paling utama adalah kalau dia sudah keluar batang baru atau tangkai baru, itu baru kalian repot. Ini adalah contohnya ya. Nah, kalau udah keluar kayak gini, ini bisa kita gali, kita repotting. Bahkan dalam beberapa kasus ini adalah kotak-kotak yang sebelumnya saya pakai seperti daun itu. Dan semua daun itu udah saya repotting. Dan di sini saya yakin bersih, tapi tetap masih bisa aja ada tumbuh-tumbuh baru seperti ini. Ini semua yang ada di 3 pot ini adalah daun yang terlupakan. Jadi menurut hipotesa saya, walaupun medianya bersih, tapi dari satu daun itu bisa pecah jadi 2 atau 3 umbi. Dan umbi-umbi itu pada saat saya repotting masih ketinggalan dan dia menjadi amor-amor baru seperti ini. Oke, sekian teman-teman. Semoga membantu ya untuk tips Amorphophallus ini, dan kita juga harus berbangga seperti Nepenthes. Amorphophallus ini di Indonesia jumlahnya relatif banyak. Dan kita juga memegang karena Gigas dan Titan, King and Queen-nya itu dua-duanya ada di Indonesia. Kita harus berbangga. Nah, next kita akan lihat jenis yang cukup umum ya, yaitu kalau teman-teman mau nyoba miara, saya saranin dulu cobalah Amorphophallus pionifolius. Kita akan lihat genusnya. Nah, kalau tadi kita udah lihat yang eksotisnya, kita lihat yang paling biasanya ya. Ini saya juga miaranya asal-asalan aja, yaitu adalah pionifolius. Nah, si jenis ini adalah salah dua dari Amorphophallus yang pernah ngembang di tempat saya. Jadi kalau teman-teman ada miara yang jenis eksotis kayak tadi Borneensis, Titanum dan lainnya, kapan bunganya walahu alam. Cuman yang pasti sebagai patokan kalau dari bule-bule miara di Royal Garden atau Royal Greenhouse, rata-rata mereka baru bunga setelah 6 tahun dikultivasi kita. Itu juga tergantung dengan kondisi nutrisi dan kondisi besar umbi dan ideal musimnya ya. Dan seperti amor lain, mereka biasanya bunga pada saat transisi musim, entah dari kemarau ke hujan atau hujan ke kemarau. Nah, ini dulu pernah bunga gede banget, dan ini adalah Pioni yang tadi saya bilang batangnya lebih gede dari Titan. Ukuran umbinya juga segede ban Suzuki Carry ya, sekitar 15 inci. Nah, cuman ini dia sedang diprogram dorman ini. Nah, kemudian juga ini adalah salah satu yang saya sedang nyoba di sebelah sini. Seorang Indonesia itu kan demen latah ya, ada apa aja diikutin. Ini salah satunya, ini adalah porang. Porang ini adalah Amorphophallus mulleri. Nah, kita bisa lihat nih.
Ini kayaknya ada kemungkinan bunga, tapi kita lihat juga, saya belum bisa pastiin betul. Jadi kalau bentuknya lebih bulat kayak gini itu biasanya dia mau keluar bunga. Tapi kalau dia mau keluar daun, ini biasanya lebih lancip. Ini sih kayaknya daun nih, bukan bunga. Nah, si Muller ini dia mirip seperti konjak. Dia kandungan racunnya relatif sedikit, jadi bisa langsung diolah. Minim pengolahan untuk dikonsumsi ya. Jadi nggak semua amor itu bisa dikonsumsi juga. Jadi kalau teman-teman tertarik, itu bisa mencoba untuk pangan olahan selain jenis konjak, yaitu si porang atau muler ini. Bahkan di Indonesia udah banyak pabrik, kalau teman-teman ke supermarket coba aja. Itu udah banyak konjak yang sebenarnya bahan aslinya adalah si muleri atau porang ini. Dan mereka rata-rata disupport oleh pemerintahan Jepang. Once again, tolong perhatikan ya buat teman-teman. Kenapa ini tanaman Indonesia tapi yang mensupport sampai pemerintahan Jepang? Kenapa bukan pemerintahan kita? Saya prihatin sekali ini, seperti kata salah satu mantan presiden kita ya. Sering saya prihatin melihat nasib tanaman Indonesia kayak gini. Yang support segala macam, yang menghargai malah orang-orang luar, bukan orang kita sendiri. Dan kita sebagai warga negara Indonesia juga harus bangga, harus bisa ngedevelop mereka. Itu pesan saya. Jangan sampai kita kalah sama orang lain. Contoh kayak Titan Arum aja, yang bisa bikin bunga rata-rata dan sampai masuk berita, itu adalah orang bule, terutama orang Inggris atau dari Royal Garden. Sedangkan di kita kalau lagi bunga aja, itu paling nongol-nongolnya di berita-berita viral atau yang biasa-biasa aja. Tapi kalau di luar negeri, sampai Titan Arum bunga, itu bisa masuk media nasional ya. Kelas CNN atau koran-koran New York Times itu biasanya ada artikelnya. Itulah salah satu bentuk kecintaan orang terhadap lingkungan yang harus kita contoh ya. Nah, kenapa sih saya nyoba banyak porang seperti ini? Ini juga gagasan dari teman saya, dia iseng katanya. Dia kan juga ahli penyilangan aroid. Jadi dia pengen nyoba nyilangin porang dengan jenis-jenis lain seperti contohnya payoni atau mungkin kalau bisa dapat konjak ya, agar bisa dapat pemuliaan benih yang lebih layak untuk dikonsumsi. Nah, ini jadi kita semua mesti nunggu bunga buat kolek polennya. Nah, kemudian juga dari segi pemupukan gimana sih? Nah, kita kembali lagi ya, untuk saran saya dari pemeliharaan, selain dari metannya yang harus poros, gembur, kayak gini, juga usahakan pupuknya pakailah apa ya, kalau saya pribadi lebih suka pupuk slow release seperti Osmocote. Apalagi kalau tanamannya yang baru datang seperti ini, kecuali kalau udah dipiara lama ya oleh teman-teman yang udah stabil, usahakan hindari pupuk kohe atau pupuk kotoran hewan atau kotoran kandang. Kenapa? Karena di situ kita nggak tahu tingkat kematangan kotorannya udah seberapa lama. Bisa aja mereka malah sering bikin busuk ya, karena proses fermentasi masih berjalan. Apalagi tanaman berumbi kayak gini kan mereka gampang banget keserang patogen-patogen seperti bakteri atau fungus. Jadi pakailah pupuk slow release yang sifatnya kimia seperti Osmocote atau Dekastar. Kemudian kalau tanamannya udah stabil, baru teman-teman bisa pakai pupuk kimia lain yang agak keras seperti contohnya NPK Mutiara yang seimbang 16-16-16. Untuk maintenance-nya ya kurang lebih untuk matahari under paranet seperti ini bisa kita lihat, ini saya cuma pakai satu lapis yang 70%. Dan untuk tips dari saya dari segi pemeliharaan amor, dan ini saya dapat dari jurnal-jurnal ilmiah, bisa teman-teman cari. Banyak penelitian yang menyarankan mereka cocoknya ditanam dengan simpatris atau komunal atau berdampingan ya. Prinsipnya mirip seperti kalau kita di pertanian itu adalah palawija. Jadi saling timpang menimpang. Nah, kalau di sini kan saya single. Tapi yang bagus, mereka cocok ditanam dengan tanaman kacang-kacangan atau jenis tanaman pohon tertentu. Untuk yang pohon saya lupa nama pohonnya apa. Tapi banyak penelitian yang menyarankan mereka ditanam di area perkebunan pohon tersebut. Teman-teman bisa Google ya. Cuman yang pasti, karena mereka punya umbi, mereka cocok ditanam dengan tanaman jenis kacang-kacangan. Kenapa? Karena kacang-kacangan tersebut mempunyai efek rhizobial, alias mereka memiliki kemampuan bekerja sama dengan bakteri-bakteri menguntungkan untuk memfiksasi nitrogen. Jadi kandungan nutrisi yang ada di dalam medianya itu dibantu pengolahannya oleh tanaman-tanaman kacang-kacangan tersebut.
Nah, ini saya sedang cari tanaman kacang-kacangan yang lumayan bagus dan saya akan coba tanam nanti di pot sana untuk ditanam dan lain-lainnya. Biar nggak terlalu rame lah. Kadang kan terlalu banyak tanamannya juga nggak bagus. Apalagi itu prinsipnya adalah untuk di alam terbuka, di tanah luas, bukan di dalam media tertutup seperti pot kayak gini. Jadi kita nyobanya nanti aja. Oke, sekian teman-teman. Semoga membantu ya untuk topik Amorphophallus kali ini. Kalau ada pertanyaan yang lebih advance dan lainnya, mungkin karena itu juga ilmu itu adalah sesuatu yang mahal, didapatnya harus dengan pengalaman, waktu, dan lainnya. Itu kami masukkan ke klinik botani kami untuk pertanyaan yang lebih expert. Cuman secara general, mereka adalah tanaman asli Indonesia, jadi sebenarnya mereka ngerawatnya gampang. Kita tinggal di Indonesia, numbuhin mereka di Indonesia juga kok. Kalau sampai ada yang aneh-aneh, busuk segala macam, dapat dipastikan itu adalah kesalahan sumbernya, nggak bagus, cabutan dan lain-lainnya, atau memang ada yang salah dengan metode perawatan kita. Oke, sekian teman-teman. Thank you. Nanti saya akan sekalian coba cari video bunganya ya, yang waktu Pak Yoni kami sedang ngembang. Thank you.